Bu Isna tadi saya ngerekam Pak. Saya coba. Tapi nggak tahu Pak hilang apa enggak Pak Dwi. Semoga Pak tadi Reza, nanti saya lihat sudah merekam satu-satu. Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik Luar Bapak. biasa. Bertenaga Pak. Luar biasa baik Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya kalian melakukan aktivitas apa di rumah ketika kalian udah masuk ke sekolah ini? Sudah melakukan aktivitas apa saja? Aktivitas gerak maksud saya. Jalan kaki Mungkin Pak. dari jalan kaki. Ya. Isna ini rumahnya deket ya dengan sekolah ini. Dorong sepeda Pak, ini tadi mogok Pak sepedanya Pak. Loh, sepedanya kok mogok? Iya Pak. Nggak tahu ini tadi. Oke, baik. Kalau Andreas gimana? Saya lagi menggeluti renang ini Pak. Kebetulan di samping rumah ada kolam renang baru. Halo. Oh iya. Oke. Baik. Kalau Halo? Saribul. Ya. Halo. Iya Pak, saya tadi masih bantu orang tua untuk nyabit Bapak. Cari pakannya sapi. Waduh, anak berbakti ini Saribul ini ya. Kalau Maulana? Iya Pak, saya tadi bantu jemur baju Pak, Ibu. Baik, bajunya banyak apa sedikit? Kamu yang jemur atau kamu yang ngucek sendiri atau nyuci pakai mesin cuci, Maulana? Dijemur sendiri Pak, 2 ember. Berat, Ibu nggak kuat Pak. Jadi saya yang nyoba tadi Pak, bantu Pak. Mantap, ya bagus seperti itu. Ini Saribul sama Maulana ini anak yang berbakti ini ya. Hilman, gimana Hilman? Saya melihat Hilman tadi Pak ngambil Ya, Pak. mangga Pak. Ngelamun Pak Hilman. Pak tadi bantuin Bapak Ibu jualan sayuran Pak ke pasar Pak. Waduh, mantap. Oke, lanjut ke Dodi. Dodi, bagaimana aktivitas sebelumnya? Saya tadi habis sholat subuh tidur lagi Pak. Nyampe sekolahan agak terlambat Pak tadi Pak. Waduh. Maaf Pak. Ya. Sebenarnya enggak boleh ya habis subuh itu tidur itu enggak boleh. Nanti ada pepatah bilang itu rezeki dipatok ayam nanti ya. Iya Pak. Tadi malam lihat sepak bola Pak. Oh, apa? Sepak bola apa? Saya kok ketinggalan ini. Timnas U17 Pak. Indonesia Pak, Indonesia. Nusantara Pak. Oh, berapa? 3-2 Pak. Mantap. Terima kasih Dodi. Sekarang lanjut Dwi. Mas Dwi, gimana Mas Dwi? Iya, apa? Pak Reza, nggih Pak. Nggih Pak. Aktivitasnya yang dilakukan apa sebelum kamu masuk ke sekolah ini? Pertemuan saya, aktivitas geraknya. Tadi Pak sudah mendorong sepeda tadi kehabisan bensin Pak. Walah. Itu namanya Tadi Dwi merokok Pak, merokok di warung tadi Pak. Itu kena asap rokok. Pak itu Pak, soalnya ngerokok kena asap itu. Nggak boleh ya nanti. Tapi kalau jangan ketemu bocor saya- tapi. Sama boncengan Ya. sama cewek tadi Pak, makanya banyak bocor Pak. Waduh lah itu ya. Kalau kata orang Madura bilang dulat ya, kualat itu ya. Oke, Aditya. Saya tadi diajak mancing sama ayah Pak, tapi waktu pulang dimarahin ibu Pak. Loh, kenapa dimarahi? Soalnya mancing nggak pamit ayah, belum ngasih uang belanja. Dapat enggak ikannya? Cuman 1 Pak. Ya. Kasih ke tetangga pula, tetangganya cantik. Waduh, ini pasti kriterianya Adit ini ya, tetangganya. Bukan Pak, ayah saya Pak. Astagfirullah. Ya. Oke, untuk selanjutnya Layung. Ya Pak, hadir Pak. Pak, kegiatan
sebelumnya semalam itu saya begadang, Pak. Kambingnya melahirkan, jadi nungguin, Pak. Sampai pagi. Oh, kamu bantu proses lahiran, Masya Allah. Bidan kambing. Alhamdulillah lancar sendiri, Pak. Sesar apa? Oke, baik. Kalau Isna, Ya Pak. Jalan kaki Pak tadi berangkat sekolah. Kan oh iya ya, lupa saya. Oke, lanjut ke Lutfi. Baik Pak, aktivitas saya semalam itu karena ikut nungguin kambingnya Layung, tidur di rumahnya Layung, terus paginya kan balik ke rumah, liwatin rumahnya Adit, terus dikasih ikan tadi Pak. Itu Pak, saya jalan kaki terus Pak sampai rumah. Tuh, berarti itu ibumu cantik kata ayahku itu. Kayaknya nanti kalian menjadi saudara sepupu ya. Ya Allah, Lutfi. Bargui renang karaku, Bargui. Nggak boleh ya, nggak boleh. Oke, lanjut ya. Denika, gimana Denika? Iya, tadi sempat pas mau berangkat dikejar ayam, Pak, ayam jago tadi. Saya lari Ayamnya, akhirnya, Pak. oh ayamnya larinya tak kencang. Oh, kenyang sekali, Pak. Tapi lebih kenyang saya, soalnya saya takut, Pak. Iya, Oh, iya, ayam ayam UB itu mungkin, Pak. Nah, Ayamnya Universitas UB. Tadi saya lihat gandengan sama Isna itu, Pak. Ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Baik, tadi kalian sudah memberikan informasi aktivitas yang kalian berikan di rumah. Ada yang membantu orang tuanya, ada yang tadi kejadian memberikan ikan ya ke tetangga yang cantik ya. Itu kan saya rasa ini mamanya Lutfi itu ya. Ya, terus ada lagi yang dikejar ayam ya, lucu sekali ya ceritanya ya. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Baik, doa saya pimpin, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih anak-anak. Baik, saya tadi sudah sambil absen ya. Tadi Andre sudah hadir, Saripul hadir, Maulana, Hilman, Dodi, Dwi, Aditya, Layung, Isna, Lutfi, Denika. Nah, jadi gini, kira-kira saya memberikan pertanyaan nih ke kalian nih. Apabila ini aktivitas yang dimana aktivitas ini berkontakan fisik. Nah, kira-kira apa? Ada yang punya gambaran berkontakan fisik? Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, Layung dulu, habis itu Saripun. Oke, sepak bola. Terus lanjut, Saripul. Yang saya tahu kalau berhubungan dengan kontak fisik itu Pak, di bela diri Pak, ada karate, taekwondo, pencaksilat, judo dan sebagainya Pak. Ya, jadi gini, untuk aktivitas nanti yang saya akan jelaskan ya, bahwasanya aktivitas ini yang berhubungan dengan pertandingan. Nah, kira-kira apa nih? Tadi sudah disebut sama Saripul. Kira-kira pertandingan apa yang menganut kearifan lokal budaya Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Saya Pak. Saya Pak. Lutfi, Pak. Ya, Isna dulu. Pencak silat Pak. Salah satu bela diri Indonesia. Baik, ya bagus betul itu Isna. Jadi nantinya kita akan membahas tentang materi pencak silat ya. Nah, menurut kalian nih sebelum masuk ke dalam materi pencak silat, kira-kira aktivitas apa aja yang dilakukan ketika sebelum kalian melakukan aktivitas pencak silat? Kira-kira apa? Pemanasan, Pak. Pemanasan, Oke, Pak. pemanasan. Oke, bagus. Stretching, Pak. Terus apa lagi? Stretching. Nah, terus Salam, apa Pak. lagi? Salam.
Salam. Oke. Salamnya bagaimana kalau di dalam pencak silat? Ayo. Biasanya kalau di dalam pencak silat itu salamnya dengan menggunakan sikap berdiri atau posisi tegak, Pak. Oke, posisi tegak. Nah, berarti salam ini berkaitan tentang ini ya, sikap hormat ya berarti ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang gini, kira-kira untuk sikap hormat sendiri ada yang bisa mempraktekkan di sini bagaimana? Saya bisa, Saribul, Pak. Pak. Atlet pencak silat, Pak. Oh ya, Saribul, silakan Saribul, bagaimana sikap hormat? Kalau yang biasa digunakan dalam pertandingan di seni, Bapak, IPSI-nya itu menggunakan sikap hormat seperti ini, Pak. Tangannya ke atas, ya, lurus, turun ke bawah, dan bersendekap, Bapak, seperti itu. Nah, itu adalah sikap hormat yang selalu dilombakan, Bapak, di dalam jurus tunggal IPSI. Kalau di perguruan, Bapak, banyak bermacam-macam gerakan sikap hormat. Seperti di perguruan saya, hormatnya seperti ini, Pak. Seperti gini pertama, nah kemudian ke depan, putar badan, kemudian gini Pak, dorong, kembali ke sikap hormat lagi Bapak. Ada yang PSAT itu seperti ini juga, seperti ini, nunjuk ke bawah, di sini, taruh ke sini, tangkap, dan gantian. Seperti itu Pak, jadi hormatnya bermacam-macam dalam perguruan Pak. Oke, baik Saribul ya, sangat lengkap ya bahwasanya untuk sikap hormat ini sangat penting sekali di dalam pencak silat sebelum mengawali pertandingan ya, ataupun yang berkaitan tentang bela diri pencak silat. Nah, kira-kira nih saya mau tanya, aktivitas pencak silat apakah hanya pertandingan saja? Mungkin Aditya bisa jawab. Kenapa Pak? Apa pertandingan saja di pencak silat itu adanya? Kategorinya hanya pertandingan saja atau ada lagi? Oh ini Pak, Mas ada Aditya? yang seni itu Pak, yang tanpa tarung itu Pak, yang cuman gerakan aja Pak. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan menampilkan slide dulu ya anak-anak ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Belum Bapak. Belum, Pak. Mic-nya dinyalakan Pak. Suara saya terdengar jelas ya? Iya Bapak, sudah. Sudah, Pak. Oke. Baik, apakah presentasinya sudah muncul di sini? Sudah Pak. Sudah Pak. Ampun. Oke, baik. Jadi begini, sebelum kalian masuk ke dalam materi, kalian harus tahu tujuannya nanti kalian itu harus bagaimana sih, alurnya bagaimana. Nah, nantinya supaya kalian saat melakukan proses pembelajaran tidak mengalami salah arah ataupun melebar sesuai atau keluar dari pembahasan tujuan seperti itu. Nah, ini saya akan menjelaskan terkait tentang tujuan pembelajaran. Nah, bahwasanya tujuan pembelajaran kita itu kalian menunjukkan kemampuan mengevaluasi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur dalam melakukan evaluasi penerapan keterampilan gerak olahraga pencak silat. Nah, ini dari hasil tujuan pembelajaran, berarti nanti kita arahnya kemana? Ada yang bisa tahu? Silakan yang mau berpendapat, kira-kira nanti kita ngarahnya kemana? Yo, Saribul, mengarahnya kemana Saribul? Kalau melihat dari tujuannya Bapak, kita mengarah ke pengetahuan Pak.
Ya, terus saya minta untuk Andre. Ya, Pak. Nanti arahnya kemana ini? Halo. Kok iya saja? Macet-macet, Pak. Halo? Halo, apakah Bisa mendengar suara diulangi, saya? Pak? Oke. Ya, bisa ini, Pak. Lancar, Pak. Jadi tujuannya, ketika kamu udah melihat tujuannya itu, berarti arahnya kita mau kemana? Arahnya tadi setelah kita berarti memiliki pengetahuan, Pak. Pengetahuan faktualnya tentang pencak silat. Berarti macam-macamnya tentang pencak silat itu apa aja. Oke, baik. Nah, sebelum saya akan melanjutkan ya tentang tujuan pembelajaran. Jadi di sini kalian itu harus tahu faktanya. Nah, faktanya di dalam pencak silat itu terdiri apa saja? Apakah ada olahraga terkait tentang pertandingan saja atau ada seninya seperti itu? Nah, nanti konsepnya itu per bagian. Jadi misalnya tadi Saribul sudah menyebutkan ada sikap hormat. Terus tadi sempat menyinggung sedikit ada sikap berdiri ya atau sikap tegak. Nah, seperti itu. Tadi udah disinggung. Nah, kira-kira ada apa lagi selain itu? Mungkin Saribul bisa menambahkan. Ya, Pak. Saya jawab ya. Ada sikap hindaran, ada atau elakan, ada sikap simpu, ada sikap serang atau gunting, tendang, pukul atau bantingan, Bapak. Ada sikap yang utama ini harus kita pelajari yaitu tentang kuda-kuda. Dan banyak kuda-kuda yang kita pelajari. Depan, condong, serong, dan sebagainya, Bapak. Itu mungkin yang saya tahu, Pak. Oke, baik. Saribul sudah mewakili sedikit ya bahwasanya di sini untuk fakta kandung dalam aktivitas penerapan keterampilan gerak olahraga pencak silat. Ini faktanya. Yang kedua, konsep. Nah, konsep tadi sudah dijelaskan ya sama Saribul bahwasanya di situ ada sikap hormat, ada sikap tegak, ada sikap duduk, ada sikap pasang, ada sikap kuda-kuda, ada arah. Nah, di dalam pencak silat ini arah ini sangat penting ya. Nanti saya akan jelaskan ya. Terus yang berikutnya lagi ada serangan, ada pertahanan. Nah, nggak mungkin kan kalau di dalam pencak silat itu ada pertandingan dan juga seninya, itu mencerminkan ya kamu menyerang dan bertahan. Ya, jadi nggak ada yang namanya cuman berserangan saja, pastinya ada gerak pertahanan. Contoh misalnya di seni tunggal tanpa alat. Nah, itu gerakannya itu bukan hanya pukulan, tangkisan, kombinasi antara serangan dan pertahanan. Itu dikolaborasikan menjadi satu bagian yang di dalam satu jurus itu ya, namanya jurus tunggal, itu ada 7 bagian. Nah, dalam 7 bagian itu terdapat apa? Terdapat pola penyerangan dan pertahanan. Nah, tapi nanti kita tidak di situ arahnya. Nah, yang berikutnya lagi, kita masuk ke prinsip. Nah, prinsipnya di dalam pembelajaran tujuan pencak silat ini, ya, yaitu ada sikap hormat itu pastinya satu ya. Tadi Saribul menyebutkan, setiap organisasi pasti ada perbedaan. Nah, yang berikutnya lagi ada sikap tegak, itu ada 4. Terus berikutnya ada sikap duduk, ada sikap pasang, ada sikap kuda-kuda. Dan yang berikutnya lagi arah. Nah, ini saya berikan deskripsi ya, bahwasanya arah itu ada 8 yang bisa disebut juga arah mata angin. Nah, di sini untuk arah itu harus memperhatikan ketika kalian mau melaksanakan arah atau berubah tempat, itu harus tahu yang namanya langkahnya itu mau kemana, mau dibawa macamnya itu mau masuk kemana. Misalnya ada angkatan tinggi, ada angkatan rendah, ada geseran, ada lompatan, ada loncatan, dan ingsutan serta putaran. Nah, di situ juga ada yang namanya serangan. Ya, ada namanya serangan, ada serangan tangan dan kaki. Setelah itu ada namanya pertahanan, ada tangkisan, elakan, dan hindaran seperti Saribul tadi jelaskan. Nah, di sini
untuk prosedurnya itu kalian nantinya menjelaskan tata cara pelaksanaan dalam sikap hormat, ya. Setelah itu sikap tegak sampai pertahanan. Ya, jadi di sini nanti kalian melaksanakan atau menjelaskan, mendeskripsikan, karena tujuannya tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman semuanya, bahwasanya penekanannya di sini adalah pengetahuan, ya. Jadi itu tolong diperhatikan. Nah, yang berikutnya, nah ini kita masuk ke dalam makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam aktivitas penerapan keterampilan gerak olahraga pencak silat. Ini masuk ke fakta ya, bahwasanya pencak silat merupakan sistem bela diri yang diwariskan oleh nenek moyang sebagai budaya bangsa Indonesia, sehingga perlu dilestarikan, dibina, dan dikembangkan. Nah, itu menurut saya mengutip Erwin Setyo Kriswanto halaman 13. Nah, di sini banyak sekali nilai-nilai luhur di dalamnya yang wajib diketahui dan dilaksanakan oleh generasi kita maupun generasi yang akan datang. Nah, jadi di situ yang perlu kalian tahu, di situ ada nilai-nilai di dalam pencak silat. Nah, sebelum saya masuk ke nilai-nilai, kira-kira nilai-nilai apa yang ada di pencak silat? Ayo, siapa yang mau bisa menjawab? Mungkin Isna. Oke, Saya, Saribul, coba Saribul. Ya. Ini nilai dalam pertandingan apa nilai keseharian dalam pencak silat, Pak? Nilai-nilai yang dikaitkan dengan keseharian. Oh, ada nilai keseharian, ya. Menurut saya, Pak. Saya. Nah, dulu dah, Pak. Ya, Isna dulu ya. Nilai positif dalam pencak silat itu ya, Pak? Yang ya, berkaitan betul. dengan kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Oh ya, mungkin yang satu itu meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, kesehatan dan kebugaran, membangkitkan rasa percaya diri, melatih ketahanan mental, mengembangkan kewaspadaan diri yang tinggi. Mungkin itu, Pak. Oke, baik. Mungkin Saribul mau menambahkan tadi Saribul. Baik, Pak. Sudah dijawab semua sama Isna, Bapak, bahwa dalam pencak silat itu ada cinta tanah air, kemudian membangkitkan rasa percaya diri, mengembangkan kewaspadaan diri yang tinggi, serta melatih karakter untuk kita, Bapak. Dan juga melatih silaturahmi kita, Bapak, karena di pencak silat itu artinya penuntun cari kawan silaturahmi. Jadi tidak hanya untuk digunakan bertengkar, Bapak. Seperti itu. Baik, ya, persaudaraan, betul. Andre, pinter kamu Andre. Memang anak bapak satu ini tuh kalau misalnya ada tanggapan itu mesti langsung sat masuk gitu ya. Menambahkan ini Andre ini pinter ini kok anjir nih. Oke, lanjut ya. Jadi bahwasanya nilai-nilai itu ada apa? Ada mental spiritual ya. Tadi membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia. Tadi sudah dijelaskan oleh Isna bahwasannya ada berakhlak mulia, berkaitan tentang ketuhanan ya, bahwasanya di pencak silat itu bahwasanya tidak boleh melupakan sang pencipta seperti itu. Terus pribadi yang baik ya, jadi bersosialisasi ya, tidak menimbulkan keonaran seperti itu. Jadi pada dasarnya konsepnya di dalam pencak silat tidak ada yang namanya yaitu tadi mencari gara-gara untuk bertengkar ya, itu sangat tidak dianjurkan ya, karena di pencak silat ini tujuannya adalah namanya aja bela diri ya, membela diri. Kalaupun nggak ada apapun ya sudah, kalian melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan normalnya. Oke, terus yang berikutnya lagi, nah
seni budaya. Bahwasanya di situ juga nilai-nilai ada budaya di situ ya. Selain tadi ada mental ya, terus di sini ada seni budaya. Umumnya menggambarkan bentuk seni tarian, pencak silat dengan musik dan busana tradisional. Nah, ini ada cerita juga. Bahwasanya dulu saya pernah KKN di mana? Di Cemandi, ya itu ada silat namanya silat Tanjidor. Nah, itu dengan musik. Nah, itu bahwasanya menampilkan belaan dan serangan tapi dengan musik seperti itu dan melakukan gerakannya itu beneran ya kayak fighting gitu. Ya, jadi di situ bahwasanya ada seni budayanya. Terus yang berikutnya lagi ada bela diri. Nah, ada bela diri. Nah, di sini istilahnya bahwasanya cenderung menekankan pada aspek kemampuan teknis bela diri pencak silatnya. Jadi bahwasanya untuk membela diri ya, bukan mencari musuh seperti itu. Nah, lanjut bahwasanya. Nah, kira-kira nih dari yang kita bahas ya, yang kita tadi sudah sedikit bahas, kira-kira menurut kalian pertanyaan pertama, mengapa peserta didik perlu menunjukkan kemampuan evaluasi fakta, konsep, prinsip, prosedur dalam melakukan evaluasi penerapan keterampilan gerak olahraga pencak silat? Itu yang pertama. Yang kedua, jika peserta didik dapat mengevaluasi fakta, konsep, prinsip, prosedur gerak olahraga pencak silat, apa saja yang diperoleh? Nah, siapa yang bisa jawab di sini? Silakan. Oke, siapa yang bisa jawab? Ya, Pak Mas Dwi mau menjawab Mas Dwi? Tadi kan sudah dibahas nih. Nah, tujuannya kita itu arahnya kemana? Nah, setelah tadi dibahas sedikit, diulas sedikit. Nah, saya mau mengajukan pertanyaan nih, bahwasanya mengapa peserta didik perlu menunjukkan kemampuan evaluasi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur dalam melakukan evaluasi penerapan keterampilan gerak olahraga pencak silat? Ayo, Dwi. Ini Pak, saya mau mencoba menjawab benar apa enggaknya, enggak tahu ya. Karena kalau pencak silat itu dalam arti harus bisa diterapkan dan dipraktekkan dengan sesama teman-temannya, Pak. Begitu, Pak. Oh, apa enggak nyambung ya? Oke, jadi untuk jawaban Dwi ini saya simpan dulu ya. Untuk jawaban yang lainnya mungkin Hilman ngantuk ya ini ya. Mic-nya. Lemot Pak, Mas Yan Pak, maaf Pak. Tadi perlu menunjukkan. Saya Pak bantu jawab yang nomor 1 Pak. Ya, mari Isna. Oke, nanti dievaluasi ya Pak kalau salah. Mengapa peserta didik perlu menunjukkan kemampuan mengevaluasi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur dalam melakukan evaluasi penerapan keterampilan gerak olahraga pencak silat. Untuk kedepannya itu entah untuk perbaikan atau penilaian atau proses maupun hasil belajar yang sudah kita lakukan. Jadi nanti kalau misal kurang ataupun masih ada yang salah, perlunya perbaikan, gitu Pak. Oke, jadi pada dasarnya ya untuk Dwi dan Isna, bahwasanya di sini mengapa peserta didik perlu menunjukkan kemampuan evaluasi fakta, konsep, prinsip, prosedur dalam melakukan evaluasi penerapan keterampilan gerak olahraga pencak silat. Jadi yang pertama, supaya kalian tahu makna dan nilai-nilai dalam olahraga pencak silat. Ya, tadi kan ada faktanya. Terus yang kedua, kalian mampu untuk membuat atau melakukan gerakan konsep-konsep yang ada di dalam pencak silat. Tadi dari 1 ada sikap hormat sampai belaan, ya. Terus yang berikutnya lagi prinsipnya. Jadi kamu paham bahwasanya di dalam aktivitas itu terdapat ada beberapa kegiatan. Nah, itu nanti prinsipnya tidak boleh lepas daripada itu dan yang nantinya akan diterapkan juga bisa dalam keseharian kalian. Nah, yang berikutnya lagi adalah tentang prosedur. Kalian juga mampu
untuk melakukan atau mendeskripsikan ya bagaimana teknik cara melakukan aktivitas pencak silat itu sendiri. Sampai sini paham ya, anak-anak? Oke. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya paham, oke kita lanjut yang nomor 2 sekarang pertanyaannya. Mungkin yang berikutnya adalah Aditya. Silakan Aditya. Sebentar Pak, saya baca dulu soalnya. Setelah itu nanti lanjut Layung ya. Jadi setelah kita bisa mempelajari caranya pencak silat, kita bisa membela diri Pak. Oke, bisa membela diri. Ada lagi. Ayo Layung. Layung kemana ini Layung? Nggih, Pak Reza. Ya, jawabannya apa? Nomor 2. Nggih, ya. Jadi ketika peserta didik ini dapat mengevaluasi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur gerak olahraga pencak silat, ini dapat memperoleh gerakan-gerakan yang baru mungkin seperti itu dari hasil evaluasinya atau mengembangkan gerak-gerakan olahraga yang lebih matang. Mungkin seperti itu, Pak Reza. Oke, baik. Ada tambahan lagi satu? Saya, Pak. Oke. Mas Saribul, ya silakan Mas Saribul. Menurut saya, Bapak, ketika peserta didik dapat mengevaluasi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur gerak olahraga pencak silat, apa saja yang bisa diperolehnya. Itu menurut saya nantinya siswa itu dapat menyalurkan bakat dan minatnya bagi generasi yang memiliki hobi olahraga, Pak, khususnya di dalam bela diri. Bisa membentuk siswa atau masyarakat yang berjiwa sehat, berpikir cerdas, berprestasi. Nah, nantinya juga bisa mendorong, menggerakkan agar masyarakat lebih menghayati langsung hakikat juga manfaat dari gerakan olahraga pencak silat. Juga mendidik generasi muda supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan penggunaan obat terlarang, Pak. Gitu, Pak, mungkin, Pak, menurut saya. Oke, bagus ya. Apa yang diutarakan sama Saribul ini betul ya. Dan yang lebih mengenal lagi, tadi kan kita sudah bahas Saribul dan teman-teman sudah menjawabnya juga bahwasanya ini menekankan pada pengetahuan kalian. Ya, selain itu bakat dan minatnya, kalian juga memiliki pengetahuan tentang pencak silat ini sendiri. Bisa dimengerti ya, anak-anak ya. Oke, baik. Nah, sekarang gini. Nanti ya, apa yang saya sampaikan tadi terkait konsep, prinsip, ya silakan kalian baca materinya di PPT. Nah, setelah kalian baca, nanti akan ada tugas. Nah, tapi sebelum ada tugas, ya, nanti yang perlu diperhatikan adalah saya akan memberikan gambar setelah ini. Nah, saya minta ulasan dari teman-teman yang ada di sini, menurut pengetahuan kalian saja, kira-kira gambar itu apa? Melakukan gerakan apa? Jadi seperti itu ya. Oke, baik. Saya akan lanjut, bentar. Nah, kira-kira untuk yang gambar pertama ini, ada orang berdiri tegak, ya, melakukan apa ini berarti? Ada yang bisa menjawab? Sikap tegak, Pak. Oke, sikap tegak. Baik. Kira-kira ada yang bisa mendeskripsikan? Saya, Pak. Oke, Saribul. Ini gambar yang mana, Pak? Yang sebelah kiri sendiri, Saribul. Atau iya, semuanya Pak. boleh. Wah, dapat poin plus nanti. Yang pertama itu adalah sikap tegak 1, biasanya digunakan di dalam melakukan gerakan awal, Pak. Sikap siap dengan posisi berdiri tegak dengan kedua tangan di samping badan terbuka, tumit rapat dan kaki bagian depan terbuka membentuk huruf V, pandangan lurus ke depan, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua ada sikap tegak 2, Pak. Sikap siap dengan posisi berdiri tegak dengan kedua tangan di pinggang, tangan mengepal menghadap ke atas tumit. Oh bukan, tangan mengepal di depan dada antara kanan dan
Tangan kiri ada jarak sekitar 1 genggam. Posisi siku sedikit dibuka, posisi kaki dibuka lebar selebar bahu. Itu Pak. Oke, baik. Untuk yang lainnya ini gambar ketiga, keempat. Ayo, siapa yang mau jawab? Sikap duduk, Pak. Oke, silakan Hilman dijelaskan. Ya, Pak. Yang itu sikap duduk biasa. Makanya sikap duduk santai diawali dengan sikap dasar 1. Duduk dengan posisi kaki membentuk sudut 30 derajat. Dengan kedua tangan berada di depan garis betis, posisi tangan kanan menggenggam tangan kiri, Pak. Oke, sekalian Hilman. Ini yang terakhir Hilman. Kira-kira apa itu Hilman? Yang satunya itu sikap duduk sempok, Pak. Sikap duduk Ya, sempok diawali dengan sikap dasar 1. Tarik kaki ke kiri ke dalam, posisikan di bawah kaki kanan. Sedangkan kaki kanan ke samping kiri, posisi kaki kanan di atas kaki kiri, Pak. Betul, Pak, ya? Oh, betul sekali. Ini Saribul sama Hilman ini pantas jadi mentor ya di kelas ya nanti ya. Kalau misalnya ada teman-temannya yang nggak bisa, nanti tolong diarahkan. Ini sepertinya Hilman nih apa namanya, anak pencak silat juga ini ya. Ya Pak, itu musuh Enggak, Pak. saya Pak ketika di kejuaraan Porprov kemarin Pak. Saya bisa kalah, Pak. mengalahkan Pak. Saribul curang, Pak. Kemarin, Pak. Bodyguardnya Isna itu. Oh, ya. Oke. Oh, bodyguardnya Isna. Ya. Oke, jadi gini anak-anak. Tadi kamu sudah mendeskripsikan ya. Kira-kira pengetahuan kalian ya sudah ada, tapi ini nanti ya karena terkait waktu ya. Tapi di sini yang perlu ditekankan adalah saya mau mengingatkan bahwasanya di dalam pencak silat kamu harus tahu yang namanya arah mata angin ya. Arah mata angin itu ada 8 ya, bisa disebut juga A1 sampai A8 ya. Jadi nanti yang perlu kalian tekankan adalah perhatikan langkah kakinya itu bagaimana ya. Terus yang berikutnya adalah ketika saat melakukan gerakan tersebut itu menggunakan teknik langkah apa, atau ada angkatan tinggi, pakai angkatan rendah, atau geseran sampai ke insutan serta putaran. Nah, nanti kalian bisa mencari ya apa yang sudah saya jelaskan tadi di internet, dan nantinya kalian bisa mendeskripsikan, kalau bisa kalian mempraktekkan juga. Setelah itu untuk tugasnya ya, ini saya akan menampilkan tugasnya adalah silakan kalian membuat ya, boleh video, boleh makalah, boleh mind map ya, terkait tentang deskripsi pengetahuan fakta konsep prosedur tentang pencak silat. Nah, nanti untuk kriteria penilaiannya itu seperti ini. Sebentar saya scroll ke bawah. Oke, apakah sudah terlihat di sini ya? Slide-nya masih ada ya? Aman ya slide-nya ya? Iya Pak. Tapi Halo, masih di anak-anak? gambar yang tadi Bapak. Nah, Masih, Pak, masih. nah sekarang sudah pindah gambar. Nah, sudah pindah gambar. Halo, anak-anak? Sudah Pak. Sudah pindah gambar. Sudah. Oke, jadi gini, bahwasannya di sini nanti ada penilaian ya, hasil belajar. Nanti kalian boleh mengerjakan tugas. Ini tugas proyek berupa makalah, mind map atau presentasi video. Nanti aspeknya itu saya berikan penilaiannya seperti ini. Ini penilaiannya untuk 3 masing-masing bentuk proyek ya. Ada makalah, mind map atau presentasi video. Nah, di situ ada nama peserta didik. Nanti yang saya nilai kesesuaian deskripsi. Misalnya kalian menilai tadi ya sudah mendeskripsikan tadi Saribul sama si Hilman sudah bagus. Oh, berarti nilainya 4, baik sekali. Terus penyajiannya bagaimana? Menggunakan media yang seperti apa? Atau diberikan hiasan untuk mind map, atau makalah diberikan seperti gambar-gambar yang dihias seperti
seperti itu supaya menarik ya. Terus yang menggunakan video presentasi bisa menggunakan aplikasi yang di mana digunakan untuk mengembangkan atau memperjelas deskripsi seperti itu. Nah, nanti untuk keterangannya itu kalian bisa dilihat ya. Kalau kalian dapatnya 4 itu baik sekali, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Nah, itu untuk kriteria penilaiannya yang saya jelaskan di situ ya, sudah tertera di situ. Nanti untuk slide PPT ini bisa kalian dapatkan ya. Jadi silakan nanti bisa di-download ya di WA. Grup WA seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau tanya, Pak, kira-kira tugasnya nanti seperti apa? Apakah harus ada bocoran ataukah ada tuntunannya? Bagaimana teman-teman yang ada di sini? Apakah harus ada? Nah, butuh nggak contoh misalnya proyeknya yang nantinya akan kalian kerjakan? Butuh, Pak. Butuh Biar contoh tahu nggak? gambarannya, Butuh, Pak. Pak. Butuh. Oke, Betul, bagus. Pak, biar Jadi nanti, paham. oke, baik. Nah, habis ini saya akan tampilkan contoh videonya seperti apa. Ini untuk video ya, video presentasi. Ya, ini saya ambil untuk video presentasinya. Untuk yang mind map sama makalah itu saya lupa memasukkan ya, tapi nanti gambaran jelasnya seperti ini ya, dituangkan di dalam makalah dan juga mind map. Hampir sama, cuman bentuknya adalah di paper ya, di Word seperti itu. Kalau di mind map berarti ada gambar ditulis tangan seperti itu. Boleh, silakan. Terserah kreasi kalian ya. Oke, saya berikan contoh di sini. Apakah sudah terlihat? Nah, sudah terlihat ini ya? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. baik, disimak baik-baik ya videonya. Disimak baik-baik. Belum jalan, Pak.
Jadi nanti kalian melakukan gerakan dan juga ada penjelasannya seperti itu ya. Jadi mohon disimak baik-baik. Nah, ini dia menjelaskan, memaparkan bahwasanya tangkisan atas dilakukan untuk menangkis. Nah, terus setelah itu nanti kalian menjelaskan caranya bagaimana. Ya, setelah menjelaskan caranya, setelah itu nanti kalian mempraktekannya seperti itu atau dibalik seperti itu. Boleh gerakannya dulu atau penjelasannya terlebih dahulu. Monggo disimak dulu. Sesuai dengan tempat. Saya cepatkan ya, bentar. Sudah jelas ya instruksi tugasnya ya, bagaimana? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas. Ya, Pak. Jelas, Oke. Pak. Oke. Oke, baik. Ya, jadi gini, nanti silakan kalian bikin dalam satu kelompok isinya 6. Ya, saya bebaskan kalian nanti pilih kelompoknya masing-masing. Silahkan kalian tulis nama kalian sesuai kelompoknya itu siapa saja, kirimkan ke saya di WA. Ya, jadi di sini nanti saya bebaskan untuk kelompoknya. Kalian memilih sesuai dengan keinginan kalian. Ya, setelah itu nanti untuk proses kelompoknya itu bagaimana? Karena ini kan tugasnya per item video. Nah, kelompok itu saya tujukan supaya kalian itu berdiskusi. Nanti monggo dibagi ya. Dalam satu kelompok itu kan ada 6 orang. Dalam 6 orang itu ingin melakukan gerakan apa? Nanti tolong didiskusikan dengan teman-teman yang lainnya agar tidak sama, nggih. Gitu ya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Baik, kira-kira apa yang kalian tangkap atau notulen hari ini pada saat pembelajaran kita hari ini? Mungkin ada yang bisa mewakili satu orang saja memberikan refleksi. Saya, Pak. Ya, bagus. Andre, silakan Andre. Baik Pak Reza. Setelah Pak Reza mengajarkan materi pencak silat, saya menjadi banyak tahu ternyata pencak silat itu tidak hanya sekedar kita bertarung, tapi ternyata ada seninya. Dan juga ternyata dengan pencak silat kita tidak hanya dibekali untuk belajar teknik dasarnya, tapi untuk mencari persaudaraan juga, menghargai tubuh kita, Tuhan, dan yang lain. Dan ternyata teknik dasarnya banyak sekali, mulai dari posisi berdiri, tendangan, dan lain-lainnya. Semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran PJOK. Begitu, Pak.
Baik, terima kasih. Mungkin itu ya yang disampaikan oleh Mas Andreas, bahwasanya refleksi kita tidak hanya mengetahui oh ternyata ada jurus tunggal, kebanyakan kan ada seperti itu ya. Oh jurus tunggal melakukan saja. Nah jadi kalian di sini dapat mengetahui nilai-nilai yang terkandung ya. Terus apalagi kalian bisa tahu masing-masing gerakannya seperti apa yang nantinya kalian cari dan kalian evaluasi ataupun analisis, maksud saya bukan evaluasi, kalian analisis ya dengan teman kelompoknya dari konsep-konsep tadi. Silakan kamu cari di internet sumber-sumbernya, kamu boleh cari di mana ya. Nanti untuk materi PPT ini juga saya serahkan ada beberapa macam gerak. Nah, nantinya boleh melihat referensi dari saya, boleh bisa melihat referensi dari luar ya. Tapi yang perlu ditekankan adalah nanti referensinya harus ini ya, relevan ya, tidak boleh panjang-panjang ataupun melebar seperti itu. Baik, mungkin ada lagi mau ditanyakan. Kalau tidak ada, karena waktu sudah habis, saya akhiri dengan doa kalau tidak ada. Mungkin Mas, Mbak, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak Reza, sudah. Tidak, Pak. Sudah ditunggu guru yang lain, Pak. Ya, baik ya. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf anak-anak apabila saya tadi menjelaskan ada kesalahan kata dan kesalahan perbuatan, mohon dimaafkan. Apa yang saya sampaikan tadi menurut anak-anak kurang, mohon untuk balasannya ke saya melalui chat WA. Karena guru juga mempunyai keterbatasan. Ya, tidak semena istilahnya guru itu benar. Ya, jadi di sini mungkin nanti kalau mungkin misalnya ada masukan atau bagaimana, silakan nanti tolong di-share ke saya. Ya, jadi nanti saling merefleksikan diri seperti itu ya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mancing. Ayo.